Pemirsa, diduga masih terkait dendam lama, dua kubu kembali terlibat tawuran di Pasar Karuwisi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan pelaku tawuran dan amankan provokator. Tak mau kehilangan tersangka pelaku tawuran yang kerap meresahkan warga, polisi memburu hingga ke kamar mandi rumah warga. Aksi kejar-kejaran berakhir dengan diamankannya sejumlah pelaku tawuran. Selain amankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk tawuran. Dari pengakuan pelaku, mereka dipaksa ikut tawuran dengan ancaman. Kenapa kalau tidak ikut? Nah, busuk sama anak pukul, Pak. Jadi bagaimana caranya dia? Bilang, ayo, supir itu bilang, mau takut sama polisi, saya bilang. Jadi apa yang kurang? Berangkat dari keterangan pelaku, polisi amankan terduga provokator di kediamannya. Selanjutnya, terduga provokator dan seluruh pelaku tawuran serta barang bukti langsung digelandang ke Mapolsek Makassar untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 3 orang tewas dan 2 orang terluka parah dalam peristiwa truk menabrak gerbang tol di Pelabuhan Bakauheni di Lampung, Selatan Lampung. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong. Tiga orang tewas dan 2 orang lainnya luka berat usai sebuah truk bermuatan triplek menabrak gerbang tol atau tolgate Pelabuhan Bakauheni Senin malam. Korban tewas dalam kecelakaan maut ini yakni sopir truk bernama Asep, petugas loket tol bernama Randy, serta petugas pengurus penyeberangan warga bernama Dery. Sedangkan 2 korban yang selamat namun terluka parah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Dari loket 4 yang kena di 5 kan, karena dia itu yang kena serpian dari tripleknya itu, Bang. Oh, mental Pengurus satu sama orang loket, mental di depan itu semua. Orang loketnya juga satu. Saya aja hampir juga tadi, Bang, kena. Saya lari sebelah sini, sebelah kiri saya. Posisimu di mana waktu? Posisi saya depan ini, depan itu. Jadi mobil itu kenceng dari tol sana ya? Kencang dari tol, udah ada yang bilang, saya bilang, orang nggak ada yang percaya. Pada kena itu, ini kan kena serpiannya dari semua. Muatannya ya. Saya lari ke depan sini. Usai evakuasi korban, polisi kemudian menggelar olah tempat kejadian perkara. Diduga, kecelakaan maut ini terjadi akibat truk mengalami remblong. Untuk kendaraan truk tadi memang melaju dari arah keluaran tol Bakauheni Selatan. Terpantau truk memang akan menuju ke dermaga reguler. Kendaraannya yang remblong? Kendaraan remblong, dan karena hal tersebut ketika sudah sampai di dekat tol gate, kendaraan tersebut tidak bisa melakukan banting setir ataupun upaya menghindari kecelakaan, akhirnya menabraklah kendaraan truk yang sedang mengantri pembelian truk. Demikian. Peristiwa kecelakaan maut ini membuat pelayanan gerbang tol sempat terganggu sehingga menimbulkan antrean panjang kendaraan. Dari Lampung, Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Puluhan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan 7 rumah semi permanen di Jalan Matraman, Kelurahan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Senin malam. Suku Dinas Damkar Jakarta Timur mengerahkan 100 personil dan 20 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api agar tidak meluas. Proses pemadaman berlangsung selama 2 jam. Penyebab kebakaran diduga akibat terjadi hubungan pendek arus listrik. Pagi tadi sejumlah warga korban kebakaran mencari harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Akibat kebakaran 48 jiwa terpaksa mengungsi di tenda dinas sosial. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran 7 rumah semi permanen di kawasan Matraman ini. Saya di rumah. Saya lagi di rumah itu. Di rumah saya keluar. Kejadian itu. Rumah Bapak berarti kena nih, Pak? Rumah saya habis. Habis semua. Rumah saya itu. Saya tadi pagi ngelihat udah nggak ada, udah puing-puing itu udah nggak ada dah. Masa udah habis, semua habis-habisan deh. Ya ada bantuan lah dari pemerintah
Sekarang kita kan keadaannya kan lagi COVID begini nih. Diduga korban mutilasi warga perumahan Bumi Satria Kencana Bekasi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa kepala dan kaki. Jasad termutilasi ditemukan di pinggir kali sekitar Jalan KH Nur Ali, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Jasad pria tanpa identitas ini pertama kali ditemukan pemilik bengkel yang hendak membuka kiosnya. Pemilik bengkel curiga dengan ceceran darah dan gunting yang berada di depan kiosnya. Itu ibu bengkel, bengkel jam 8, dia teriak-teriak, ada mayat gitu. Ayo kita dorong pada keluar kan, bener apa kagak. Terus masih tegesin dia, mayat. Kalau dicek kondisi mayatnya gimana Pak? Ya gitu, kaki dua-duanya nggak ada, cuma tangan kanan doang yang sebelah ada, leher nggak, kepala nggak ada. Tak lama dari penemuan jasad termutilasi, warga Perumnas 2 Bekasi Selatan digemparkan penemuan potongan tangan manusia. Potongan tangan itu ditemukan tukang sampah yang hendak memindahkan sampah dari kendaraannya. Tangan itu dibakar? Masih belum turun di bawah? Belum turun di bawah. Bang, itu sampah dari mana sih Bang? Kadunggung. Kalau nggak salah sih. Dari beberapa RT itu? Itu 3 RT. 3 RT, RT iya. mana? RT apa mana aja? RT 1, 2, sama 632. Polisi akan mengidentifikasi apakah potongan tubuh dari dua lokasi yang berbeda ini berasal dari satu jasad yang sama atau tidak. Mendapatkan potongan lengan kiri di salah satu tempat sampah di RT 1 RW 13 Kelurahan Karuringin oleh petugas sampah. Tentunya informasi ini akan kita tindak lanjuti apakah memang lengan yang ditemukan identik dengan korban mutilasi yang sebelumnya ditemukan. Dari penyelidikan sementara, polisi menduga korban baru dibunuh beberapa jam sebelum ditemukan. Kini potongan tubuh dan tangan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk autopsi. Polisi juga menemukan barang bukti gunting yang diduga dipakai pelaku untuk membunuh korban dan baju yang dikenakan korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Bayi berusia 3 bulan di Lamandau, Kalimantan Tengah jadi korban kekerasan ayah kandungnya sendiri. Korban yang mengalami luka lebam di wajah berhasil diselamatkan kepala desa. Bayi malang berusia 3 bulan ini harus menjalani perawatan di ruang flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah setelah mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan ayah kandungnya saat bertengkar dengan istrinya. Dalam peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu, istri kepala desa langsung melarikan korban ke rumah sakit setelah mengetahui korban mendapat kekerasan dari pelaku. Rupanya sebelum keributan itu pun beberapa menit sebelumnya itu sudah terjadi juga keributan. Dengan melihat keadaan bayi wajahnya sudah lebam, jadi mungkin hati seorang perempuan terpukul melihat keadaan seperti itu, langsung istri saya itu mengambil sikap mengambil alih bayi tersebut dan diamankan ke rumah kami. Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari, kondisi korban mulai membaik. Sementara ayah korban masih ditahan di Polres Lamandau dan sang istri menjadi saksi. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Di Singkawang, Kalimantan Barat, seorang ibu diamankan petugas karena menganiaya anak tirinya. Kasus terungkap setelah warga melapor ke polisi karena menilai kematian korban tidak wajar. Pelaku SS diamankan di Mapolres Singkawang setelah diduga menganiaya anak tirinya yang berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Kasus terungkap setelah warga menyebut ada kejanggalan pada kematian korban. Polisi kemudian mendatangi pelaku yang bersiap memakamkan korban. Polisi yang mendesak dilakukan otopsi akhirnya menemukan fakta adanya luka lebam akibat hantaman benda tumpul di tubuh korban. Motif pelaku karena sesaat mengalami kekesalan atau emosi, sehingga yang bersangkutan dia menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui kehilafannya dan mengakui kesalahannya. Ruang keluarga. Jadi ngakunya istri nangis terus. Aku langsung gendong dia, mau bawa ke rumah sakit. Dia tetangga bilang dia udah pergi dia.
Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Singkawang sambil menunggu keterangan saksi ahli terkait kondisi kejiwaan pelaku. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Polisi menegaskan insiden penyerangan yang diduga dilakukan simpatisan FPI yang berujung 6 orang tewas bukanlah rekayasa. Polisi kantongi bukti senjata api dan rekaman suara yang berisi rencana penyerangan. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman Senin kemarin menjelaskan kronologi penyerangan anggota Polri oleh sejumlah orang yang diduga simpatisan Rizik Syihab di tol Jakarta Cikampek Senin dini hari. Penyerangan berawal dari informasi yang beredar di media sosial akan ada masa mengawal pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Saat polisi menyelidiki kebenaran informasi, petugas mendapat serangan dari kelompok yang diduga simpatisan Rizik Syihab, hingga akhirnya terjadi baku tembak. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga memiliki informasi berupa rekaman suara. Rekaman suara menyebut simpatisan FPI mengetahui persis mobil yang mengikuti adalah mobil anggota polisi, namun tetap melakukan penyerangan. Kondisinya memang faktanya sudah kita sampaikan dan juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Mungkin rekan-rekan dari media sudah punya voice note itu, bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita, dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Namun Front Pembela Islam membantah anggotanya yang mengawal Rizik Syihab dibekali senjata api. FPI tegaskan anggotanya tidak memiliki akses ke senjata api. Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Sementara FPI mengkonfirmasi terjadinya insiden. Dalam pernyataan persnya, FPI menyebut peristiwa terjadi saat Rizik Syihab akan menghadiri pengajian subuh keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali tak hadiri pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya. Rizik mangkir karena mengaku masih pemulihan setelah sakit. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dan menantunya Muhammad Hanif Alatas Senin kemarin tidak memenuhi panggilan kedua. Penyidik Polda Metro Jaya Rizik mangkir dengan dalih masih dalam pemulihan setelah sakit, sehingga belum sanggup menjalani pemeriksaan dalam waktu yang lama. Sementara polisi akan menjemput paksa Rizik Syihab bila tak juga kooperatif memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Beliau sedang masih pemulihan sembari ada keperluan keluarga yang memang tadi malam sudah dilaksanakan, artinya beliau saat ini masih bersama dengan urusan keluarga demikian. Pak, ada keterangan yang diberikan keterangan sakit dari dokter? Beliau tidak sakit, artinya masih pemulihan saja. Kita harus jujur apa adanya. Kalau sakit nanti beliau tidak sakit, tapi kondisinya kelelahan sehingga membutuhkan istirahat. Artinya kalau untuk diperiksa berjam-jam kemudian memberikan keterangan itu belum sanggup dirasa, itu informasi dari dokter. Agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami, tim penyidik, akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian daerah Jawa Barat juga akan memanggil Rizik Syihab untuk diminta keterangan terkait kerumunan pendukungnya di Megamendung beberapa waktu lalu. Beberapa orang anggota FPI panitia acara juga yang akan dipanggil. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol RD Caniago menyatakan pemanggilan dilakukan setelah di Reskrimum Polda Jawa Barat menaikkan status kerumunan di Megamendung di bulan November lalu ke tingkat penyidikan.
2 orang panitia yang merupakan anggota FPI juga akan dimintai keterangan pada 8 Desember, sedangkan Rizik Syihab akan dipanggil untuk memberikan keterangan pada 10 Desember. Polda Jabar berharap Rizik Syihab dan anggota FPI memenuhi panggilan dan tidak mengerahkan massa saat menjalani pemeriksaan. Kemudian direncanakan, ya, diagendakan tanggal 10 ini akan kita panggil Bapak HRS, ya. Bapak HRS tanggal 10 itu diagendakan oleh penyidik dari Polda